Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk sama-sama membahas dan mengkaji kitab tafsir Hijaiyah Alif Adam Khalifatullah. Semoga dengan kajian ini memberikan suatu pencerahan kepada kita semua akan kedudukan kita sebagai Bani Adam alaihissalam untuk bisa menjalani tugas kita diciptakan Allah sebagai Bani Adam untuk menjalani tugas kekhalifahan di muka bumi ini dengan ridha Allah, rahmatullah, pertolongan Allah atas segala sifat-sifatullah, sirullah yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini sesuai dengan apa kehendak Allah dalam penciptaan kita sebagai insan kamil untuk menjadi seorang khalifah fil ardi. Pada malam hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim di dalam suratul Fatihah, yang mana pentafsirannya merujuk kepada kedudukan makom Alif Adam. Bahwasanya di dalam rahasia ayat Bismillahirrahmanirrahim itu pada intinya rahasia kalimat tersebut di dalam huruf ba. Di dalam huruf ba tersimpan rahasianya di dalam titik huruf ba. Maka di sini di dalam huruf kalimat Bismillahirrahmanirrahim tersusun dari berbagai macam huruf-huruf, yaitu huruf ba, huruf sin, huruf mim, huruf alif, huruf lam, huruf ha, huruf ro, huruf ha, huruf nun, dan yang terakhir adalah huruf ya. Di dalam kita untuk menyelaraskan makna daripada Bismillahirrahmanirrahim dilihat dari sudut pandang Alif Adam Khalifatullah. Di sini kita menyaksikan dan memahami bahwasanya kedudukan alif gaib yang ada di dalam kalimat Bismillah yang merupakan bentukan dari kata Bismillah. Disinilah alif yang ada di dalam kata ismi menjadi gaib ketika huruf ba bertemu dengan ismi di dalam pembacaannya adalah bismillah. Sehingga menurut keterangan para ulama salaf, ulama tasawuf, termasuk guru saya sendiri, menerangkan di dalam kalimat bismillah ada alif gaib yang kedudukannya pada kata ismi. Sehingga pembacaannya adalah bismillah. Maka disinilah kedudukan alif gaib. Kita maknai kedudukan Nabi Adam alaihissalam. Lalu bagaimana sinkronnya, selarasnya kedudukan alif Adam yang gaib dengan huruf-huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim.
Maka jika kita maknakan alif gaib adalah kedudukan Nabi Adam alaihissalam, maka huruf ba merupakan kedudukan daripada makom Ibu Hawa yang merupakan alif bengkok sebagai simbol adanya tulang rusuk Nabi Adam yang diambil untuk dijadikan seorang pendamping dan jodoh yang dipasangkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu kedudukan Ibu Hawa yang memiliki jenis genetik kelamin yang berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Inilah makom pasangan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ditakwilkan dalam kedudukan alif Adam yang merupakan alif gaib dan huruf ba bismillah. Maka disinilah makom huruf ba bismillah di dalam makom alif Adam merupakan ibu atau induk dari Bani Adam sebelum Ibu Hawa beranak pinak menjadi berbagai macam jenis ras suku bangsa Bani Adam yang berbeda-beda warna suku bahasa. Maka kedudukan huruf ba di dalam bismillah nyata merupakan makom wahdah. Makom kedua setelah makom ahad yang menjadi kedudukan makom alif gaib, yaitu makomnya Nabi Adam alaihissalam. Maka di dalam ba bismillah ini merupakan makom wahdah, tempat bersatunya Nabi Adam yang gaib dengan Ibu Hawa yang diwakilkan adanya titik di bawah huruf ba yang menunjukkan wakil daripada Nabi Adam alaihissalam yang gaib dalam wujud adanya titik air mani Nabi Adam alaihissalam. Maka huruf ba ini menunjukkan persatuan atau percampuran antara Nabi Adam yang gaib di dalam jasadnya berwujud menjadi suatu titik air mani. Disinilah air mani terlepaskan menuju ba yang merupakan simbol rahim dari Ibu Hawa. Maka makom ba merupakan makom kedua yang menjadi makom induk. Induk dari segala keberadaan macam dari Bani Adam alaihissalam. Maka disinilah titik air mani itu mewakili Nabi Adam dalam berupa sifat-sifat genetika, mewakili sifat biologis, merupakan kedudukan daripada makom fayakun, proses terjadinya anak turun Nabi Adam secara biologis. Dan ini masuk di dalam ranah ilmu Allah yang telah Allah nyatakan di dalam fayakun. Terjadi melalui proses alamiah yang disebut proses biologi. Maka nyata keadaan ba di dalam bismillah, di dalam makna insan kamil khalifatullah, makna huruf ba menunjukkan makna percampuran antara mani Adam dan Ibu Hawa di dalam rahimnya, kemudian bercampur menjadi martabat wahdah untuk menuju martabat wahidiyah. Maka kedudukan huruf sin di dalam bismillah menunjukkan wujud nyata percampuran kedua mani antara mani Adam dan Ibu Hawa di dalam rahim Ibu Hawa. Sehingga kedudukan sin di dalam bismillah yang bermakna martabat alif Adam, sin ini menunjukkan keadaan
jasad manusia yang dikandung di dalam rahim Ibu Hawa. Di mana kedudukan sin ini menjadi keadaan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan selama proses penciptaan. Jika kita melihat daripada kedudukan tanda sukun di atas huruf sin, ini menunjukkan keadaan bayi yang belum menjalankan tugas kekhalifahan. Bisa dikatakan hidup di dalam kematian. Tapi kematian di dalam kehidupan menunjukkan makna tugas belum terjalani di bumi ini. Maka jika kita melihat kedudukan shin, ini adalah menunjukkan calon-calon manusia-manusia yang dikandung di dalam rahim-rahim seorang ibu. Maka ketika sin yang menjadi simbol adanya bayi di dalam kandungan menunjukkan 3 keadaan. Kepala, badan, dan kaki. Ini menunjukkan 3 anggota badan bayi untuk menjadi syarat kesempurnaan ciptaan Allah yang akan siap untuk dilahirkan menjadi insan-insan kamil yang siap untuk dilahirkan untuk menjalani tugas kekhalifahan. Maka jika kita lanjutkan dalam huruf mim setelah huruf sin yang disukun mati, bahwa sin menunjukkan bayi-bayi yang ada di dalam kandungan ibu yang belum terlahirkan, maka mim inilah menunjukkan bayi-bayi yang telah sempurna kelahirannya dari rahim seorang ibu. Mim inilah keadaan daripada insan-insan kamil yang telah terlahirkan. Maka jika kita melihat kedudukan mim, disinilah secara universal, mim adalah simbol daripada kepala manusia. Dan secara huruf, mim menunjukkan awal daripada sebuah nama, yaitu Muhammad, di mana huruf mim merupakan simbol kepala, ha merupakan simbol pundak, mim kedua merupakan simbol perut, dal menunjukkan simbol kaki insan-insan kamil yang telah terlahirkan di muka bumi ini untuk menjalankan tugas sebagai insan kamil khalifatullah yang siap untuk menjalankan syariatullah. Maka jika kita melihat bagaimana kedudukan mim yang telah sempurna dengan sifat-sifat insaniyah yang diliputi oleh sifat ilmu di dalam otaknya, yang dilengkapi dengan sifat iradat di dalam nafsunya, yang dilengkapi dengan sifat kudrat di dalam kolbunya, yang dilengkapi dengan sifat sami'an di dalam pendengaran telinganya, yang disempurnakan dengan sifat basiran di dalam kedua bola matanya, dan disempurnakan dengan sifat kalam di dalam lisannya. Sempurnalah bayi itu hidup dengan sifat hayatullah. Sehingga mim yang ada di muka bumi ini menunjukkan nyatanya insan kamil yang telah disempurnakan wujudnya secara zahir dan batin kepada semua Bani Adam alaihissalam.
Dan mim yang paling sempurnanya sempurna insan di antara Bani Adam menjadi makom Sayyidina Muhammad bin Abdullah yang merupakan insan kamil mukamil yang menjadi rujukan bagi seluruh Bani Adam untuk menjalankan makom-makom kebagusan. Maka kedudukan mim pada puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Lantas bagaimana dengan kedudukan mim sebelum Nabi Muhammad dilahirkan? Maka mim itu adalah kedudukan para Nabi Allah, para Rasulullah yang Allah perintahkan untuk menjadi Rasulullah, untuk menjadi Nabiullah, untuk menjadi percontohan bagi umat-umatnya di dalam menjalankan sifat-sifat al-husna sebagai khalifatullah. Dalam segala keadaan, di bagian mana yang dimampukan? Apakah di dalam kalamullahnya sebagaimana Nabi Musa? Apakah dengan keadaan sifat ruhullahnya sebagaimana Nabi Isa? Apakah dengan sifat ghaniyunya, al-maliknya sebagaimana Nabi Sulaiman? Apakah dengan sifat hakimnya sebagaimana Nabi Yusuf? Semua telah dicontohkan oleh mim-mim yang terdahulu merupakan para nabi dan rasul yang menjadi contoh dan panutan untuk umat-umat beliau. Maka disinilah kelanjutan daripada huruf mim adalah alif yang berada di depan asma Allah. Maka alif inilah menunjukkan kedudukan kesempurnaan daripada mim yang kamil mukamil adalah maqam Nabi Muhammad ibnu Abdullah SAW di antara mim-mim yang ada. Yaitu manusia yang paling sempurna, tajali sifat uluhiyahnya, tajali sifat ketuhanannya. Dengan sifat al-husna sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatan lil alamin, maka maqam tertinggi Rasulullah disebut Ar-Rahim yang dinyatakan di dalam surat Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maqam rauf dan maqam rahim satu gelar kedudukan insan kamil mukamil khalifatullah di dalam kedudukan yang paling tinggi di antara manusia, sifat rahim. Maka inilah makna daripada alif di dalam asma Allah menjadi simbol kedudukan tajalli paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada insan-insan khalifatullah yang bisa merujuk kepada sifat Nabi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedudukan huruf lam di dalam asma Allah. Lam setelah huruf alif. Ini menunjukkan menyatunya sifat Adam dan sifat uluhiyah. Ini menunjukkan tajalli sifat yang menjadi modal seorang insan kamil untuk menjadi khalifatullah. Makna lam adalah makna sifatullah. Maka seorang hamba dikatakan insan kamil, seorang hamba disertai adanya sifatullah untuk menjadi insan-insan rabbaniyah yang berakhlak mulia sebagaimana sifat mulia Allah di dalam Asmaul Husna.
Maka nyatalah al-insanu siri wa ana siruhu. Sir inilah Allah tempatkan di dalam sifat yang ada di dalam diri kita. Sifat batin yang dibawa oleh ruh kita. Maka disinilah ruh kita merupakan tajalli dari ruh Allah. Rahasia ruh kita, sir kita adalah sirullah. Dan rahasia sifat ruh dengan berbagai macam keadaan jiwa menunjukkan adanya sifatullah. Maka inilah yang menjadi inti daripada seorang insan kamil, khalifatullah. Maka di dalam huruf H setelah asma Allah hu, maka makna huruf H sebagaimana hakikat daripada hakikat insan kamil khalifatullah, secara hak kepemilikan sifat-sifat uluhiyah di dalam ruhani Bani Adam sebagai insan kamil dengan sifatullah, itulah nyata hakikat sifat diri jati insan kamil, sifat ruh, sehingga semua insan Bani Adam tiadalah hak di dalam kepemilikan sifatullah. Diibaratkan kita diamanahi sifatullah, ruhullah, akan kita gunakan untuk apa amanah pemberian sifat itu. Apakah kita akan menjadi insan-insan yang menyelaraskan sifat diri kita dengan sifatullah dan sifat para rasul dan sifat Nabi Muhammad? Ataukah sifat kita akan menjadi sifat-sifat yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi sifatullah dan sifat para Rasulullah? Maka hakikat daripada diri kita adalah sifatullah itu sendiri. Dan yang menjadi suatu tanda gerak batin atau gerak rohani setiap Bani Adam adalah gerak rohaninya. Maka nyatalah setelah huruf H hadirlah huruf Ra. Maka roh itu menunjukkan kedudukan diri kita untuk ditugaskan menjadi khalifatullah. Secara khusus tugas roh diberikan kepada para Rasulullah untuk menjadi contoh kepada umatnya. Dengan diberkahi kitab suci untuk menjadi tuntunan kepada jalan yang lurus. Agar Rasulullah mencontohkan kepada umatnya dengan laku rohani. Laku yang penuh rahman dan rahim. Laku yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Inilah makom huruf Ra. Menunjukkan kedudukan keberadaan ruhani yang harus aktif. Menimbulkan sifat rahmatan lil alamin. Menjadikan sifat utama menuju puncak martabat khalifatullah sebagai rahim, sebagaimana Rasulullah disebut sebagai Raufur Rahim. Dan tidak mungkin Allah mengajari insan untuk mencontoh perilaku sifat-sifat kebagusan jika tidak ada sifat yang ada di dalam ruhani kita. Dan selanjutnya huruf setelah Ra adalah huruf H yang berkait dengan kalimat Rahman. Huruf H di dalam tafsir Alif Adam, huruf H menunjukkan makom ketiadaan pada makom-makom kebagusan. Makom martabat kenabian, makom martabat Rasul, makom martabat insan kamil khalifatullah. Huruf H menunjukkan kesadaran diri tiada hak di hadapan Allah. Karena dialah Allah yang hak. Huruf H menunjukkan hakullah.
hak Allah pemilik sifat di dalam diri insan Bani Adam. Hak inilah nyata pada huruf hak di dalam kalimat Ar-Rahman. Maka walaupun seorang rasul, seorang nabi, seorang aulia, seorang wali, seorang mukmin, seorang mutakin ketika dia menyadari kedudukan kerohaniannya dengan sifat-sifatullah, maka ketika menyadari makom hak, makom ketiadaan di hadapan Allah yang hak adalah sifatullah pemilik sifat, walaupun telah mencapai makom tertinggi di hadapan Allah, Raufur Rahim, maka kefanaan, ketiada mampuan, tidak memiliki hak laku jiwa di hadapan Allah, maka seseorang akan masuk ke dalam kefanaan sifat. Ini yang dikatakan mutu qabla anta mutu. Inilah ketiadaan diri di hadapan Allah. Kesadaran setinggi-tingginya di hadapan Allah sang pemilik hak. Maka pernyataan al-haq adalah menjadi hak Allah. Selain pemilik yang hak pasti akan batil. Karena nyata yang memiliki sifat-sifat kebagusan adalah milik Allah al-haq. Ini yang harus kita pahami. Kesadaran kita di hadapan Allah sebagai insan kamil bahwasanya sifat kita tiada lain adalah tajalli, pemberian anugerah, amanah untuk dijalani sebaik-baiknya. Dan pada puncaknya harus dikembalikan kepada Allah sang pemilik yang hak dalam keadaan baik ataupun buruk. Tetap kembali kepada Allah sang pemilik sifat. Itulah hak, huruf hak pada asma ar-Rahman di dalam bismillah. Kemudian setelahnya hak adalah huruf nun. Nun ini menunjukkan titik sirullah yang ada di dalam relung kalbu insan. Maka nyata sesuatu yang hak di dalam diri kita disimbolkan dengan huruf nun, di mana titik nun itulah hakullah, sirullah, sifatullah yang telah dianugerahkan kepada Bani Adam untuk menjalankan laku-laku kerohanian yang penuh kemaslahatan dan rahmat. Maka barang siapa yang istiqomah menetapkan keadaan hakullah dan sirullah, mampu mengosongkan jiwa di hadapan Allah di dalam kefanaan sifatullah sirullah, maka dialah yang hak yang akan hadir senantiasa di dalam sir batin anak Adam alaihissalam dalam kenyataan hak, al-haq, wa qul ja'al haq. Wajah kal batil innal batila kana jauqa. Maka ketika yang hak telah hadir mengisi relung jiwa Bani Adam, maka sirnalah kedudukan Bani Adam. Karena sesuatu selain yang hak akan batil, dalam artian tiadalah benar, tiada hak, tiada kepemilikan kecuali atas kehendak Allah. Sehingga di dalam hadis Rasulullah berkait dengan kedudukan makom hak nun bagi yang telah diridhai Allah mencapai makom-makom hakullah, sirullah, batinullah, sifatullah, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa memusuhi waliku, sesungguhnya aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cinta daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hal-hal yang wajib daripada tugas seorang hamba tidak hanya sebatas menjalankan ubudiyah wajib secara syariat, tetapi mutlak kepada yang bersifat ruhani. Kewajiban untuk menjalani sifat-sifatullah menjadi nyata di dalam diri insan. Kewajiban menjalani sifat khalifatullah. Ini yang menjadi inti pokok apa yang diwajibkan Allah kepada seluruh Bani Adam. Sebagaimana kedudukan Nabi Adam dan anak turunnya. Wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah telah menyatakan akan menciptakan, menjadikan seorang khalifah di muka bumi dari golongan insan, Adam dan Bani Adam, maka mau tidak mau Nabi Adam wajib menjadi seorang khalifah. Maka anak turunnya Nabi Adam juga diwajibkan untuk menjadi khalifah karena memiliki kedudukan yang sama, dianugerahi sifatullah dan sirullah. Maka mau enggak mau, hal-hal yang Allah wajibkan secara mutlak yang paling awal adalah menetapkan kewajiban kita sebagai khalifatullah. Maka hambaku tiada henti-hentinya mendekatkan kepadaku. Maka ketika sifat-sifat ini telah dekat dengan sifatullah, maka realitas kenyataan dengan ibadah-ibadah sunnah tidak hanya sebatas sholat sunnah, hablu minallah. Namun secara mutlak ibadah sunnah ini adalah kesunahan menjalankan laku al-husnah daripada nyatanya sifat-sifat al-husnah yang telah hidup di dalam ruhani kita. Ibadah sunnah dalam wujud kesabaran, keikhlasan, kedermawanan, sifat bijaksana, sifat adil, sifat kasih sayang, sifat melindungi, sifat bijaksana, sifat menolong, sifat membantu, sifat kasih sayang, sifat kedamaian. Inilah ibadah-ibadah sunnah secara kerohanian. Bersifat universal, bersifat sosial, bukan sebatas bersifat individual. Karena ini berkait dengan sifatullah. Kesunahan-kesunahan dalam ibadah secara sosial, bukan secara individual. Karena berkait dengan sifatullah, ada suatu manfaat. Sehingga Allah menyatakan sebaik-baik daripada umat Nabi Muhammad adalah insan-insan yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Bukan hanya sebatas bermanfaat untuk Allah dengan ibadah. Karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan penghambaan kita, penyembahan kita. Allah Maha Agung tanpa penyembahan kita. Namun yang diutamakan nilai manfaat sifat kita dari Allah untuk maslahat manfaat kepada seluruh umat. Walaupun dalam hal sifat kesabaran. Walaupun dalam hal sifat kasih sayang. Sehingga ketika ini bisa terjalani, Allah menyatakan hingga aku mencintainya. Kedudukan cinta tidak bisa di atas dasarkan kepada suatu kenyataan zahir, tapi adanya suatu keselarasan sifat. Maka seseorang yang memiliki sifat yang selaras akan terbentuklah suatu rasa cinta, rasa kedekatan, keselarasan. Itulah unsur-unsur pembentuk adanya cinta di dalam jiwa insan.
Sehingga ketika Allah mencintai hambanya, Allah tidak melihat seberapa banyak dia sholat, seberapa banyak dia sujud. Tetapi Allah yang disaksikan daripada hambanya adalah kolbunya. Di dalam kolbu Baitullah yang ada sirullah sifatullah. Itulah tumbuh benih-benih dan pohon-pohon buah-buah dari adanya sifat-sifat al-husna dari Allah yang menjadikan asbab Allah mencintai dari hamba-hambanya yang menghidupkan sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat robbaniyah, sifat-sifat al-husna. Inilah yang menjadi poin daripada Allah akan mencintainya orang yang mampu menghidupkan sifat-sifatullah. Sehingga ketika Allah mencintainya, Allah menyatakan aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Mendengarkan orang berbicara dengan santun penuh perhatian. Menjadi penglihatannya, memperhatikan hal-hal yang menjadi keadaan sosial dan kemaslahatan, kemanfaatan bagi orang banyak, sesama hamba. Yang ia gunakan untuk melihat menjadi tangannya, yang ia gunakan untuk berbuat di dalam kebaikan. Bagaimana dengan orang yang ahli ibadah secara individual, namun dia hanya bisa berbuat baik untuk dirinya sendiri, dia tidak akan masuk dalam klasifikasi orang yang akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Karena perbuatan Allah adalah perbuatan Rabbul Alamin. Perbuatan yang penuh Rahman dan Rahim. Tentunya akan bermanfaat bagi alam semesta dan seluruh umat manusia. Disinilah tangan-tangan insan yang digunakan untuk berbuat kebaikan. Dan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Ini menunjukkan orang-orang yang berjalan di dalam kemaslahatan bagi umat. Tidak hanya berbuat baik dalam mendakwahkan kebenaran, tetapi berbuat baik secara sosial. Menolong, membantu, menyantuni, menghidupkan segala sesuatu yang harus dibangkitkan spiritual, sosial untuk kembali kepada kemaslahatan. Inilah langkah-langkah menuju kepada kebaikan yang rahmatanil alamin. Maka Allah berfirman, jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Inilah jaminan Allah kepada orang-orang yang bisa menempuh perjalanan sirullah, sifatullah. Maka al-insanu siri wa ana sirhu itu mutlak. Bahwa sesungguhnya al-insan adalah menjadi rahasiaku. Wa ana sirhu. Dan aku menjadi rahasianya. Maka di dalam huruf ya terakhir di dalam bismillah menunjukkan. Wahai jiwa-jiwa yang telah mencapai derajat kamil khalifatullah. Ya Muhammad. Yasin, janin-janin yang mampu menduduki kedudukannya sebagai Muhammad yang khalifah, yang insan kamil. Ya Rasulullah, orang-orang yang berhasil menjadikan dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Ya waliyullah, orang-orang yang berhasil mendudukkan sifat batinnya menjadi wakil-wakil Allah di dalam sifatullah. Ya khalifatullah. Itulah gelar tertinggi daripada insan Bani Adam untuk menjalankan tugas khalifatullah. Maka diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Terasa berat. Olehnya penderitaanmu sangat menginginkan keimanan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Maka Raufur Rahim, belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kenapa? Disinilah orang-orang mukmin
telah tertempa pondasinya keimanannya untuk dihidupkan sifat-sifat kerasulannya sebagai khalifah, menginginkan hidupnya sifat-sifat al-husnah di dalam batin-batinnya orang-orang yang telah mukmin. Demikianlah keterangan daripada tafsir dari kata Bismillahirrahmanirrahim dalam makom martabat alif goib Adam alaihissalam ba ibu Hawa. Semoga diiringi ridha Allah kita menjadi insan-insan Bani Adam yang dikuatkan, dimudahkan untuk menjalani laku khalifatullah dengan sifat-sifatullah, sirullah menjadi al-husnah di dalam relung hati kita untuk menjadi maslahat bagi umat sehingga mendapatkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. Mohon maaf apabila salah atau kurang di dalam saya menyampaikan. Semoga Allah yang membenarkan apa yang kurang dari lisan hamba untuk menyampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.